Aku kecil, aku istimewa di mata Tuhan. Kamarnya ini rotinya enak ya? Iya enak ya? Iya Kak Rai, rotinya enak banget. Ini rotinya masih sisa satu loh. Oh iya. Nanti kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Yuk. Itu bukannya si Tommy ya kamarnya ini? Iya, betul itu si Tommy. Kenapa juga ya kita? Kenapa Yuk, ya dia? kita samperin. Yuk. Aduh, aku lapar. Hai Tommy. Hai Tom. Kamu kenapa Tom? Kenapa mukanya sedih gitu? Aku lapar, Kak. Tadi pagi mama aku nggak sempet bikinin aku sarapan. Oh alah Tom, kirain makan apa? Lapar toh. Kebetulan tadi kami berdua habis sarapan roti dan ini masih sisa satu. Ya rencananya sih kita mau bagi dua ya Kak Raya. Iya. Tapi kayaknya kamu lebih butuh deh daripada kita. Nih buat kamu ya, supaya kamu nggak lapar lagi. Ini serius buat aku, Kak. Wah, makasih ya, Kak. Aku jadi bisa sarapan. Iya, ya udah kamu sarapan dulu Gi. Ya udah Kak Mariani, kita juga yuk, kita balik ke gereja yuk. Kan kita mau ibadah. Oh betul ya Kak Rai. Yuk. Yuk. Istimewa bukan
Mariani, aku jadi ingat itu loh cerita yang tentang Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Oh iya Kak Rai, cerita Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan ya. Iya betul. Aku jadi ingat itu karena tadi kan kita juga memberkati si Tommy yang lagi kelaparan, kita kasih roti. Ya udah, sekarang kita kan mau mulai ibadah. Kita doa dulu yuk Kak Mariani. Baik Kak. Yuk. Kita adik-adik yuk kita berdoa yuk. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk nonton ibadah online. Kami boleh tetap beribadah meskipun di rumah Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita masih semangat. Masih bangkit berdiri ya adik-adik. Kita masih mau nyanyi, masih mau menari buat Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kembali kami boleh diberi kesempatan untuk kami bisa beribadah Tuhan secara online. Bapa, kami percaya berkat Tuhan akan selalu tercurah di dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami, sehingga kami boleh mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah rumah yang ditinggali oleh keluarga kecil, Anakku, Ya ibu. cepatlah kau pergi ke pasar membeli makanan untuk makan malam kita nanti. Baik ibu, aku akan berangkat sekarang. Ikan segar. Ikan segarnya. Ibu, aku mau beli makanan itu, Ibu. Ikan segar. Pak, berapa harga roti ini? Satu roti seharga 200 dinar. Oh, kalau gitu aku beli 5 ya Pak. Hah, Ibu, berapa harga ikan ini? harganya 500 dinar untuk satu ikannya, Dek. Kalau begitu aku beli 2 Ibu untuk ikannya. Makasih Ibu. Asik, aku sudah membeli apa yang ibuku inginkan. Saatnya aku pulang. Anak kecil itu akhirnya berjalan pulang karena hari sudah menjelang sore. Akan tetapi, di dalam perjalanannya menuju ke rumah, anak kecil ini melihat banyak sekali orang-orang yang mengikuti seseorang yang bernama Yesus, Ramai juga yang ya. dimana banyak diberitakan bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, Oh, dan banyak orang-orang ingin mendengar khotbahnya. wah,
Ikut ah. Hari mulai malam. Di manakah kita dapat membeli roti? Guru, uang kita tidak cukup untuk membeli roti untuk orang sebanyak-banyak di sini. Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kalau kita meminta anak itu? Adik, Ya, bolehkah kami meminta roti dan ikan yang adik punya? aduh. Roti dan ikannya diminta. Nanti ibuku marah. Aduh, bagaimana ya? Sedangkan Yesus membutuhkan roti dan ikan ini. Gak apa-apa dah. Nanti aku bilang ke ibuku aja bahwa ikannya dibeli oleh Yesus. Silakan. Setelah anak ini memberikan 5 roti dan 2 ikan, lalu Yesus mengarahkan pandangannya ke langit dan mulai mengucap berkat serta memecahkan roti. Dan murid-muridnya membagi-bagikan roti dan ikan kepada semua orang yang ada di sana. Ada 5.000 orang laki-laki dan semuanya mendapat bagian makanan, Hebat. bahkan sampai Yesus kenyang. hebat. Sisa dari roti dan ikan yang ada sebanyak 12 bakul. Dan anak yang memberikan roti dan ikannya mendapatkan lebih daripada yang dia berikan. Aku dapat lebih. Hebat Tuhan Yesus. Wah, saatnya aku pulang kasih tahu ibuku. Ibu. Anak itu pun berjalan pulang ke rumah dengan senang hatinya karena membawa roti dan ikan yang banyak. Ibu, aku mau ikan yang banyak, roti yang banyak. Ini yang dibuat oleh Yesus. Yesus itu hebat, Ibu. Benar kata orang bahwa Yesus itu hebat. Lihat Ibu, ayo kita makan Ibu. Puji Tuhan. Ya adik-adik, kakak yakin kalian pasti pernah mendengar cerita ini tentang 5 roti dan 2 ikan, di mana Yesus bisa membuat itu menjadi banyak dan bisa membuat 5.000 orang laki-laki bisa menjadi kenyang karena 5 roti dan 2 ikan itu. Mana ada lebihnya? 12 bakul. Nah, kali ini kakak cerita untuk anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu. Dia mau rela memberikan itu yang harusnya diberikan kepada ibunya di rumah, tapi dia memberikan itu kepada Yesus dengan rela untuk dibagikan kepada orang yang begitu banyak. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia membawa pulang banyak dari 5 roti dan 2 ikan yang dia beli tadi. Dan dia bersyukur, dia bersenang, dia memuji Tuhan, dia senang sekali. Dan dia membagikan berkat itu kepada orang-orang yang di rumahnya. Kakak cerita kali ini untuk kepada adik-adik yang di rumah, bahwa jangan berkecil hati kalau kalian masih kecil, tetapi menjadilah berkat bagi orang sekitar kita. Bagi itu contohnya bagaimana? Kita bisa mendoakan orang tua, mendoakan teman-teman kita yang sakit, atau membantu orang tua di rumah. Itu contoh bagi anak-anak yang mau menjadi berkat. Yuk adik-adik, mari kita belajar menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Nah, super kebenaran kali ini kakak ingin mengajarkan bahwa aku istimewa karena aku menjadi berkat bagi orang lain. Ulang lagi. Aku istimewa karena aku menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah berkat dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ketemu lagi sama Kak Rika ya adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah dengar kan firmannya? Tentang apa? Iya benar, tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan masih ada sisanya ya. Ada berapa sisanya? Ada berapa keranjang? Iya benar sekali, ada 12 keranjang. Wah hebat, keren kan? Nah sekarang waktunya kita untuk membuat sesuatu bersama Kak Rika. Penasaran gak adik-adik?
Oke, pasti udah nggak sabar nih yang di rumah. Nah, Karika mau tunjukin sesuatu. Wah, apa ini adik-adik? Wah, iya, ikan. Nah, ini adalah prakarya kita untuk hari ini. Nah, adik-adik kalau penasaran, ikuti ya sama Karika gimana cara buatnya. Dan kalau misalnya pakai benda-benda tajam kayak gunting, kayak cutter, kita mesti ingat minta bantuan papa mama atau kakak yang lebih besar dari kita, ya. Nah, sekarang Karika jelasin dulu apa saja yang kita perlukan buat membuat prakarya ikan ini. Oke? Nah, di sini Karika udah sediakan. Karika taruh dulu ya ikannya ya. Oke, Karika udah sediakan kertas origami. Nah, kertas origami ini adik-adik boleh pakai warna yang adik-adik suka. Nah, di sini Karika contoh ikannya biru kan. Di sini Karika pakai origami yang warnanya lain, hijau, merah, hitam. Nah, sesudah itu kita juga perlu gunting, kita perlu pen, dan kita juga perlu lem. Ya, lem glue stick. Kalau adik-adik nggak punya glue stick, bisa juga pakai double tape, bisa juga pakai lem fox yang putih itu ya. Oke. Nah, sekarang caranya gimana? Nah, Karika jelasin dulu. Di dalam origami ini Karika udah buat pola sebelumnya. Jadi di sini ada pola kayak setengah heart gini. Nah, lihat tuh setengah heart. Tuh, ada 2 biji. Nah, sesudah itu ada juga pola untuk mulut ikannya. Ada satu yang besar, satu yang kecil. Lalu sesudah itu di kertas yang hitam Kak Karika buat untuk pola matanya. Tuh, ada yang 2 bulatan kecil, ada yang 2 bulatan besar. Sesudah itu yang hijau ini kita nggak buat karena kita perlukan untuk membuat badan ikannya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melipat badan untuk si ikan. Lipatnya gimana Karika? Simple. Nanti adik-adik ikuti ya langkah Karika ya. Pertama, kan ada bagian warna, ada bagian putih dari kertas origaminya. Lalu kita tekuk ya dari ujung yang sebelah kiri dan kanan kita satukan, tapi posisi origaminya seperti ini ya, jangan seperti ini, tapi seperti ini, seperti diamond ya kalau Karika bilang. Lalu sesudah itu kita satukan ujung ke ujung, lalu kita buat garis dengan menekuk kertasnya. Kita tekan ya supaya kita lihat ada garis tekukan pas kita buka seperti ini. Nah, sesudah seperti ini, ingat ya adik-adik, yang ditekuk bagian putihnya di dalam ya, yang warna di luar. Sudah kita tekuk seperti ini, kita buka lagi. Nah, kita akan melipat 1 kali lagi bagian sisi kanan dan bagian sisi kiri. Lipatnya yang mana Kak? Lipatnya ini yang bagian ujung ke garis yang di tengah ya, yang sisa garis pinggirnya disamaratakan dengan garis tengahnya seperti ini. Sudah adik-adik ya, dan jangan lupa sisi yang sebelahnya lagi. Nah, Karika lipatnya di sini ya, adik-adik sudah lihat kan? Oke, nah sekarang sudah dilipat seperti ini. Kita akan membuka kembali kertasnya, lalu kita lipat lagi di bagian tengah. Sudah, seperti itu. Lalu berikutnya kita mau gunting bagian badan ikannya supaya kita bisa bentuk ikannya gini tuh, fleksibel ya badan ikannya tuh. Jadi kita mau gunting dari sini, ujung sini sampai ke sini ya. Jadi kita akan gunting. Yuk kita lihat ya, guntingnya di mana. Jadi guntingnya dari pinggir sampai ke garis yang di tengah kertas. Setelah kita tekuk segitiga seperti ini ya. Siap? Kita gunting satu, jangan terlalu kecil guntingannya, besar sedikit tidak apa-apa. Tuh Karika guntingnya dari sini ke garis tengahnya ya,
gunting ya. Adik-adik hati-hati dalam menggunakan gunting. Oke, satu lagi, sedikit lagi. Oke, stop. Nah, jangan digunting habis. Kalau gunting habis nanti ikannya nggak bisa kebentuk ya. Nah, sesudah kita gunting jadinya seperti ini tuh, lihat tuh. Lalu kita mau rapikan sedikit supaya kita dapat kepala ikannya ya. Nah, coba nih adik-adik lihat. Di sini kan masih tajam nih di bagian yang kita tidak gunting. Kita akan membuat sedikit lingkaran. Ya, kita gunting bagian tajamnya, kita buat sedikit bagian kanan, supaya kita dapat bentuk kepala ikannya. Nah, sesudah itu kita akan melem. Lem di mana Kak Rika? Lemnya di sini yang bagian kita tidak gunting. Ya, lem satu sisi, nanti kita akan gabung dengan sisi yang lainnya seperti ini. Oke, coba ikuti ya sekarang Kak Rika. Pertama, kita ambil lem. Lalu lemnya ingat kita taruh di satu sisi yang tidak kita gunting ya, pinggirannya ya. Nah, sudah Kak Rika kasih lem, sekarang kita mau satuin nih. Oke, lihat satunya gimana nih, kita satukan bagian yang pinggirannya ya. Ingat sampai ketemu ujung ke ujung. Tuh jadi deh badan ikannya, lihat tuh, wah bisa bergerak. Nah, sekarang sesudah kita buat badan ikannya, kita singkirin, kita taruh sini dulu. Oke, lalu kita mau menggunting hati berikutnya. Hatinya buat apa? Buat ekor sama sirip. Yuk, kan Kak Rika udah kasih nih, kita ikutin garisnya, kita gunting. Ntar kalau dibuka adik-adik pasti kaget deh, bentuknya kayak gimana nih Kak Rika? Coba tuh, bentuknya kayak gimana adik-adik? Iya, bentuk hati. Tunggu, jangan ketinggalan, masih ada satu lagi. Kita taruh sini ya, yang udah kita gunting. Kita gunting lagi, satu lagi. Gunting, ikuti garisnya saat menggunting ya, gunting, gunting, gunting. Nah, tuh dapat lagi kan satu lagi. Nah, yang ini kita gunting jadi dua ya, kita gunting jadi dua. Ini untuk sirip kiri dan kanan. Oke, kita gunting jadi dua. Lalu sekarang kita mau gunting untuk bagian bawah ikannya, ininya. Jadi kan tadi ada yang besar, ada yang kecil. Jadi gunting ya dua-duanya, Kak Rika gunting ya. Oke, ini yang satu, yang besar, terus yang kecil. Oke, kita gunting. Oke, sekarang yang matanya, kan ada dua lingkaran nih, jadi kita gunting ya lingkarannya untuk matanya. Oke, satu lagi. Jadi kita hampir selesai nih untuk buat matanya. Nah, oke, ingat ya, hati-hati tangannya. Oke, nah kita singkirin, kita taruh di tempat lain sampahnya. Nah, sesudah semua dapat bagiannya, sekarang yang perlu kita lakukan, kita mau susun dulu yang akan kita tempelkan supaya nanti nggak bolak-balik nempel. Oke? Nah, ini mata yang besar, kita tak pakai bagian putihnya. Oke? Untuk mata yang kecil kita pakai bagian hitamnya. Oke, jadi ingat, lemnya kita akan taruh di bagian putihnya. Lalu kita tempel ke bagian putih sini. Jadi deh mata. Kita taruh ke bagian putihnya. Jadilah dua mata ikan. Ya. Berikutnya untuk bagian mulutnya ikan. Oke. Nah, tadi kan ada dua nih yang gede. Wah, iya ada yang gede, ada yang kecil. Nah, sekarang
ini untuk bagian mulutnya ya. Jadi untuk bagian dalam mulut mau taruh lemnya di bagian merah supaya kita pakai warna putihnya ya. Oke, itu udah Karika kasih lem. Sekarang Karika tempel di sini. Lihat. Nah, sekarang kita siap untuk menyusun ikannya. Oke, sekarang inget gak tadi badan ikan yang kita udah buat? Oke, jadi dikeluarkan lagi badan ikannya. Pertama-tama kita tempel mulutnya dulu. Mulutnya gimana Karika? Nempelnya kita perlu lem. Ingat taruh lem sedikit di bagian atas ya. Jangan yang di bagian bundar ini. Tapi bagian yang lurus ini kita taruh ya. Terus kita satukan. Kita tempel. Tuh, jadi gak adik-adik? Jadi ya, tuh lihat mulutnya ikan. Nah berikutnya mata. Ya kita kan matanya udah jadi, tapi kita mau taruh lem, kita taruh di bagian yang hitam. Tempel di kiri dan kanan di kepala ikannya. Dah? Oke, Karika juga udah hampir selesai nih. Nih, lihat. Tuh, udah jadi kan? Wah, mata ikan, badan ikan. Tapi masih ada yang kurang nih. Apa ya? Iya bener, ekornya belum Karika. Iya, ekornya belum nih. Jadi kita kasih lem di bagian warna di tengahnya ya. Nah, kita kasih. Oke. Kita tempel bagian buntutnya dari ujung hati sampai ke masuk ke badan ikan. Kayak gini nih. Nah, udah bisa adik-adik. Tuh lihat, jadi kan ekornya. Sekarang siripnya. Nah, teringat kan tadi ada hati yang kita belah dua. Jadi sekarang tempel untuk siripnya kita kasih lem di bagian yang warna, tapi jangan semua. Jangan. Kita tempelnya di bagian bawah sedikit ya. Ingat tuh, ini ada bagian yang lurus dan ini ada bagian yang agak melingkar dikit. Kita taruhnya seperti ini ya, yang lurus agak masuk ke dalam. Nah, terus yang satu juga sama, kita taruh sedikit ya, jangan banyak-banyak, jangan sampai semua. Yang penting yang bagian lurus ini ada di bawah ikan, jangan sampai kelihatan itu lurus. Oke, jadi kita tempel ke badan ikannya. Sekarang sudah jadi. Yeay, lihat tuh. Karika punya 2 ikan deh jadinya sekarang tuh. Wah, kayak cerita yang tadi di firman Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Nah, sekarang Karika udah selesai membuatnya. Adik-adik jangan lupa hasilnya difoto. Lalu jangan dibuang ikannya, bisa ditempel di kamar, di dinding, lalu bisa ditaruh di atas meja. Jadi adik-adik ingat nih, aku ingat minggu kemarin tuh ceritanya 5 roti dan 2 ikan dan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, hebat kan? Makanya ikuti terus ibadah sekolah minggu ya. Nah, sudah itu Karika mau bilang bye-bye, sampai ketemu di kesempatan lainnya untuk prakarya atau games. Oke, bye-bye semuanya. Memuji Tuhan sudah, dengerin firman Tuhan sudah, prakarya juga sudah. Sekarang waktunya kita berpisah nih. Tapi adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak mau ingetin kalian, jangan lupa ya share prakarya kalian. Kalian bisa posting di WhatsApp group dan kalian juga bisa kirim ke Instagram dengan tag @abidelteam. Oh iya, setiap minggu kita ada komsel loh. Jadwalnya kalian bisa lihat di bawah sini ya. Dan buat adik-adik yang belum gabung dalam komsel, kalian bisa ikut yo.
kalian di dalam konsel bukan hanya bercerita tentang firman Tuhan saja. Kita bisa menceritakan kehidupan kita atau kegiatan kita sehari-hari di rumah. Nah, yang pastinya bakalan seru ya adik-adik. Yuk, jangan sampai kalian ketinggalan ya. Dan hari ini kakak juga mau ngumumkan bahwa untuk bulan September ini adik-adik ada yang berulang tahun. Nah, ini dia namanya. Nah, selamat berulang tahun ya buat adik-adik yang bulan September ini berulang tahun. Sekarang kita mau berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kembali kami boleh beribadah walaupun itu hanya di dalam online. Bapa, kami percaya ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, kami boleh diperbarui di dalam pengenalan kami akan Engkau. Dan kami juga percaya di dalam setiap ibadah ada sukacita yang Tuhan curahkan buat kami semua. Bapak, saat ini juga hamba mau berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun. Biarlah berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan mereka. Engkau menjadikan mereka anak-anak yang taat, yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, dan di dalam kehidupan mereka boleh selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Nah, adik-adik jangan lupa ya, tetap terus jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.